Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali menata hati kita dengan kitab Nashihud Diniyah yang dikarang oleh seorang wali besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah luruskan jalan kita, Allah selamatkan kita fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita membahas tentang dua kelompok orang yang berangan-angan atau memiliki angan-angan. Yaitu yang pertama kelompok para nabi dan siddiqin. La amalalahum aslan, mereka tidak memiliki panjang angan-angan sama sekali. Ya, karena hidup mereka adalah bagaimana mengerjakan apa yang mesti mereka kerjakan saat itu. Ya, kalau wali itu begitu. Dia kerjain apa yang mesti dikerjain saat itu. Ya, itu namanya amalan para rasul dan para wali. Maka oleh karena itu mereka disebut dengan Ibnul Waqt, ya, anak waktu. Ya, mereka nggak mikirkan masa lalu, mereka nggak mikirkan masa depan. Kalau gitu udah kita rencanain semua ya. Nih kalau aneh punya rumah nih, aneh pengen yang ngadep barat. Biar begini, ntar warnanya kalau bisa putih. Ntar kalau aneh bikin rumah, aneh pengen bikin ada kolam renangnya. Udah kebayang belum tuh? Nah itu bukan nabi datang begitu. Nabi nggak punya bayangan begitu. Ya. Itu kita ya. Manusia biasa kayak kita ya. Yang nomor 2 tuh punya angan-angan, cuman sedikit ya, nggak terlalu berangan-angan ya. Nanti kalau seandainya terlalu tinggi angan-angan, jatuhnya waham, delusi, mulai dengan kuali kan gitu ya tuh. Karena apa tuh? Terlalu tinggi. Nulis dan namanya Tuan Guru Rizki, masya Allah tuh. Nah ada ntar namanya begitu tuh. Kalau ketinggian begitu ya. Kutbul Gaus, asik. Eren Square Pen. Ya. Itu akibat apa? Akibat terlalu tinggi angan-angan. Makanya kita nggak usah tinggi-tinggi dah. Ya. Kerjain aja yang mesti kita kerjain. Adapun entar Allah kasih karamah, Allah kasih maunah, itu haknya Allah. Jangan pakai kita pikirin tuh ya. Baru sholat sehari aja udah pengen muka glowing. Jangan hadirin. Nah itu yang kedua kemarin kita bahas ya. Dan justru malah itu bagus kalau orang-orang kayak kita punya angan-angan, punya cita-cita. Kenapa? Kalau nggak begitu pada nggak mau kerja orang. Pada nggak semangat nyari duit. Ngapain gue nyari duit? Entar juga mati. Nah yang begini repot nih ya. Tuh. Nah ini kelompok yang ketiga. Wasinfus salisu wahumul magruruna. Mereka lah orang yang magrur, yang tertipu. Wal hamqa, orang yang bodoh. Alladzina tala alaihimul amalu jiddan, orang yang sangat panjang angan-angannya tuh ya. Terlalu panjang angan-angannya. Sampai apa? Hatta ansahumul akhirata, sampai angan-angan itu melupakan mereka terhadap kehidupan akhirat. Ya. Jadi kayaknya cuma dunia doang hidup, nggak ada akhirat. Makanya seneng tuh kemarin ya waktu kita buka tuh ada donasi maulid, donasi buat mobil dakwah, mobil markas, teman-teman At-Taqwim nyumbang. Nah ini tanda apa? Tanda yakin bahwa adanya akhirat itu. Nah kalau kita nahan aja, seolah-olah hidup dunia doang, nah itu. Nauzubillah min dzalik ya. Wa alhahum an dzikril maut, dan ya panjangnya angan-angan mereka itu membuat mereka lalai dari mengingat kematian. Ya. Makanya masing-masing kita udah pernah tuh ngalamin tuh ya. Ya. Ada yang sakit seminggu, ada yang sakit 2 minggu, ada yang sakit sebulan, tuh ya. Ada yang setengah pengen mati itu. Nah itu sebenarnya cara Allah ngingetin kita bahwa kita juga bakalan mati, tua maupun muda, nggak kenal usia mati. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbatin dunya, maka bahkan mereka itu yang menghadap dengan hati mereka kepada kecintaan terhadap dunia. Tuh.
Saking lupanya dengan kehidupan akhirat, jadi mereka demen banget sama dunia. Wal hirsi ala imaratiha, dan bersemangat untuk memakmurkan dunia, wa jam'i khutamiha, dan semangat untuk menghimpun harta benda dunia, wal igtirar, terpedaya, tertipu, bizakharifiha, dengan keelokannya, wa zinatiha, dan keindahannya dunia tuh ya. Jadi lupa tuh ya. Kayak sama lah orang nyari bini yang cakep apa yang nggak cakep. Nyarinya biasanya yang cakep ya. Yang cakep apanya? Akhlaknya apa fisiknya? Ketahuilah wahai saudaraku, yang namanya cakep fisik itu umur 50 udah mulai luntur. Betul. Yang tadinya kenceng kulitnya, glowing mukanya, umur 50 udah kelihatan kerutannya. Ya, apakah kita masih cinta? Kalau udah begitu, ya. Makanya kalau kita nyari karena cakepnya doang, ntar cakep bakal hilang, tapi pilihlah yang karena akhlaknya. Tuh ya. Nah ini sama ya. Kalau kita beramal jangan yang sekedar dapat pujian dunia doang, tapi kalau bisa kita beramal mendapatkan pujian dari Allah. Karena pujian manusia semu cuman di dunia doang, tapi pujian dari Allah sampai kapan? Sampai akhirat tuh ya. Wan nazar ila zuhratiha, dan mereka itu sibuk memandang akan keindahan dunia. Allati nahallahu nabiyahu, yang mana Allah larang para nabinya tuh. An maddil aini ilaiha, memanjangkan pandangannya terhadap dunia. Faqala ta'ala wala tamuddanna ainaik, ya Muhammad jangan kau panjangkan pandanganmu ila ma mata'na bihi, kepada apa yang telah kami berikan nikmat, azwajan, akan istri-istri, minhum, di antara mereka, zahratal hayatid dunya, yang mana itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, kami menciptakan perhiasan itu agar kami bisa menguji kalian. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Tuhanmu dan pembagian Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal tuh ya. Nah, jadi konsepnya begini nih. Ya. Mungkin kalau saya nggak jelasin nggak begitu jelas ya. Kita ini dilarang. Nabi Muhammad SAW dilarang sering-sering ngelihat yang cakep-cakep. Nabi ini. Sampai kalau Nabi ngelihat yang cakep-cakep, Nabi berdoa, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya Nabi mengajarkan, mendidik dirinya jangan sampai cinta dengan yang bagus-bagus. Ya. Kenapa? Bisa melupakan terhadap Allah. Itu ya. Nah ini kita pun sama. Ya. Kita nih kalau hidup terlalu mewah, terlalu enak, sering lihat yang cakep, jadi gampang syukur apa jadi susah syukur? Jadi susah syukur. Ya. Coba dah kita main sama orang yang kaya, yang tiap hari rumahnya di AC, pulang ke rumah kita pakai kipas, gerah, betul. Main sama teman kita, teman zumba kita, masya Allah, teman zumba, teman futsal kita. Ini orang duitnya banyak, kaya, tuh makanannya enak, tidurnya enak, pulang ke rumah nggak enak jadinya rumah kita. Tapi kalau kita tinggalnya ame orang susah yang rumahnya gubuk, pulang ke rumah kita, alhamdulillah mendingan. Main sama orang sakit, orang yang di rumah sakit, yang berbaring di rumah sakit, pulang ke rumah, bersyukur kita. Ya, kenapa? Karena kita ngelihat orang yang di bawah kita. Makanya kita jangan sering-sering ngelihat orang yang di atas kita itu. Ya, mau temen kek, mau tempat kek, kalau kebanyakan, ya jadinya kurang bersyukur kita. Ya, jadi lupa tuh. Ya. Jelas paham? Jadi bukannya nggak boleh lihat yang cakep-cakep, yang bening-bening, bukannya nggak boleh. Tapi kalau bisa jangan sering tuh ya. Kita ke mall ngeliat mobil bagus, lihat motor bagus, lama-lama pengen. Tuh. Coba kalau kita nggak lihat, pengen nggak? Enggak. Makanya ada orang filosof, ya. Ini filosof membahas tentang kebahagiaan. Apa sih bahagia? Menurut teman-teman bahagia apa? Pasti punya definisi masing-masing ya. Rizki bahagia kalau hari ini kagak ada yang diantar, kosong kerjaan, nah gitu. Tapi duit banyak, nah gitu tuh. Bahagianya Rizki. Bahagianya siapa? Agung, misalnya pengen punya mobil elep, ya pengen buka tur dia keliling Jawa. Ilham pengen punya ini. Umumnya orang pasti bahagianya dikaitkan dengan sesuatu. Padahal kata filosof ini,
bahagia itu tidak terkait dengan sesuatu. Normalnya manusia itu bahagia. Ya. Jadi kalau kita nih sakit kagak, susah kagak, ya ada masalah kagak, berarti kita lagi apa? Bahagia. Cuman banyak orang yang tidak menyadari. Ilham ya. Ilham baru baik nih sakit ya. Waktu sehat sadar gak nikmat kaki sehat? Ya. Kadang-kadang kita lupa, biasa aja gitu. Lebih kebiasa aja, girang banget sih kagak biasa aja. Bener gak? Kita punya napas nih lancar, enak napas kita, kagak ada apa? Kagak tersumbat napas kita. Bersyukur gak? Biasa aja. Jujur ya, ngaku ya, biasa aja apa bersyukur? Biasa aja. Baru berasa nikmat napas kita enak setelah Allah bikin sesek. Baru berasa nikmat badan sehat kalau kita Allah kasih sakit. Jadi ya umumnya orang tuh baru merasakan nikmat sehat setelah sakit. Kenapa sih mesti sakit dulu? Kenapa sekarang kita nggak syukurin? Itu masalahnya. Ya. Jelas paham. Jadi kalau orang mau bahagia nggak usah jauh-jauh ke puncak, nggak usah. Ya. Bahagia tuh nggak mesti jauh-jauh ke Singapura yang foto ambil mangap keluar air gitu. Nggak perlu. Kejauhan. As-sa'adah fi nafsik. Kebahagiaan tuh di diri kita. Ya, nggak usah jauh-jauh. Temukan kebahagiaan dalam diri kita. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat yang telah Allah kasih. Allah kasih kita mata, alhamdulillah. Ngaji jadi nggak burem-burem Muhammad. Kalau Allah kasih mata kita sebelah atau Allah butain mata kita, ngaji gelap. Ya, nonton futsal kagak nikmat. Kenapa? Denger suaranya doang, kagak enak tuh. Lihat harim, lihat perempuan punya istri yang cakep sekalipun kagak nikmat kalau kita nggak bisa lihat. Maka syukurin nikmat kita. Jadi nggak usah jauh-jauh kita nyari bahagia. Ya. Jelas paham? Jadi bahagia itu adalah kondisi normalnya manusia. Tuh. Ya. Cuman kebanyakan orang tidak mensyukuri kondisi normal tersebut. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Tuh ya. Jelas ya, itu. Nah ini. Fataro ahadahum, maka engkau akan lihat salah seorang dari orang-orang yang terpedaya dengan angan-angan itu. La yakadu yadhkurul akhirah, hampir-hampir kagak ingat akhirat. Ya. Itu orang boro-boro salat, ngaji. Ya, kenal Allah juga belum tentu. Nauzubillah min dzalik. Boro-boro ikut taklim, salat aja kagak. Tuh. Ya. Wala yatafakkaru fiha, enggak pernah mikirin urusan akhirat, dunia terus. Ya dari Senin sampai Sabtu kerja urusan dunia, Minggu jalan-jalan. Akhiratnya mana, Bos? Ente tinggal di buminya siapa, Bos? Di bumi siapa ini? Buminya Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa Allah cuman sekian persen yang kita persembahkan buat Allah? Tuh. Jelas ya. Jadi ya, dari semua hari kita 7 hari itu jangan lupain Allah. Wala yaktur lahu amrul maut, enggak pernah sedikit pun terlintas pada benaknya tentang perkara mati kematian. Ya. Lagi ngelawat aja ketawa. Nah, ini bahaya ini. Lagi ngelawat, ketawa di kuburan bercanda. Ya Allah, udah kebangetan nih orang. Padahal kafa bil mauti wa idho. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Ya. Makanya kalau ada orang di acara muhasabah yang umumnya orang nangis, dia masih ketawa, ini saudaranya Dajjal ini. Kenapa? Hati udah keras banget itu. Orang sekuat-kuatnya orang, sejentel-jentelnya orang dibahas masalah orang tua, sedih pasti, bener gak? Kan motivator begitu tuh ya. Di ngomongin akhirat gak kena, ngomongin orang tua aja netes air mata. Ya. Bisa segelas tuh air mata tuh. Ya. Pakaian susu. Ya, jelas. Ini udah diomongin akhirat nggak kena, dia ngomongin orang tua kagak nangis juga. Nih hatinya terlalu keras, lebih keras dari kerasnya batu. Nauzubillah. Itu gara-gara apa itu hadirin? Gara-gara kebanyakan ketawa. Ya, orang kalau kebanyakan ketawa bisa mengkeraskan hati itu ya. Dan juga nggak pernah terpikirkan dalam benaknya kurbal ajal, ya, atau kurbul ajal, ya. Akan dekatnya ajal, gitu ya.
nggak pernah kepikiran dekatnya ajal. Sekali-kali dah main kita ke rumah sakit ya, main yang ke rumah sakit, lihat orang sakit bagaimana itu, baru berasa dekat ame kematian gitu ya. Cuman jangan terlalu juga, namanya overthinking ya. Pengen ngaji takut, lah kan ngaji di musola ngeri pas jalanan kesandung mati, masya Allah kebangetan itu ya, kesandung mati, nauzubillah. Wa in khatara lahu nadiron, sekiranya pun pikiran mati itu terlintas padanya, itu pun dalam keadaan yang jarang sekali gitu ya. Mikirin mati jarang. Makanya nih buat ibu-ibu bersyukur ya, alhamdulillah ya, Allah udah ingetin kita mati terus ya. Kaki yang tadinya kenceng bisa lari ke pertanian Ragunan, sekarang udah nggak bisa. Jalan aja kadang linu, nyeri, asam urat, kambuh, gula naik, kolesterol tinggi, tensi. Itu udah tanda dari Allah bahwasanya utusan Allah itu sudah dekat tuh ya. Tuh, udah kurang-kurangin tuh ya, nongkrong-nongkrong, gibah-gibah tuh. Mulai kita duduk ngaji gini nih itu ya. Yang muda juga jangan tertipu juga ya. Banyak orang meninggal muda. Kemarin orang jogging itu ya, jogging lari-lari itu ditabrak, kecelakaan, nauzubillah. Makanya baik-baik itu ya. Pernah yang kita lihat tuh di Tugu Tani, ada orang lagi jogging lari pagi di Monas tuh. Lagi di halte, lagi duduk. Ada orang bawa mobil kenceng banget, ternyata mabok pulang dari bar, dari diskotik. Nabrak berapa orang begitu, mati di tempat, subhanallah. Padahal lagi olahraga, yang katanya olahraga nyari sehat justru malah jadi mati itu. Ya, namanya ajal kita nggak tahu. Ya. Makanya bersyukur kita kalau kita kecelakaan apa masih dikasih panjang umur, alhamdulillah. Berarti Allah masih kasih kita kesempatan buat tobat. Walam yu'athir fi qalbihi syai'an, meskipun itu terpikirkan dalam benak kita tentang kematian, itu pun tidak mempengaruhi hatinya sama sekali. Wa in khafa min ta'sirihi fihi sarafahu anhu, kalau seandainya udah mulai takut dia tuh akan pengaruh takut mati tadi di hatinya, dipalingkan perasaan takut tadi. Ya. Makanya saya tanya buat para jamaah, kapan terakhir kali kita nangis? Ya. Kapan terakhir kali kita nangis karena Allah? Ya. Kapan terakhir kali kita nangis karena Allah? Itu gambaran kita. Makin sering kita nangis karena Allah, makin ada gambaran kita akan selamat nanti di akhirat. Makin jarang kita nangis karena Allah, makin ada gambaran kita ya lebih dekat kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang banyak menangis di dunia akan banyak senang di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang banyak senang ketawa-tawa di dunia akan cenderung banyak sengsaranya, menangisnya di akhirat. Wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi zalik, ketika dia mulai takut tuh akan pikiran matinya, dipalingkan pikirannya dari kematian tadi, dimasukkan sesuatu yang bikin lupa ame akhirat. Ya. Apa itu biasanya hiburan tuh ya. Jadi hiburan nggak masalah, cuman kalau kebanyakan hiburan itu yang masalah. Kita makan nasi nih pakai Royco kan ya. Royco ame nasi banyakan mana? Nasi, jangan banyakan Royco, bebel otak kita. Itu. Bebel itu. Hatta la yatashawwashu alaihi ikbaluhu ala dunya wa tamattu bilazatiha wa syahawatiha. Saking udah dia itu memasukkan sesuatu yang melupakannya ama akhirat, sehingga tidak ada lagi perasaan cemas ketika dia itu mendatangkan dunia, bersenang-senang dengan kelezatan dunia dan syahwat-syahwat dunia tuh ya. Jadi ya hadirin, dulu saya cerita sedikit ya. Dulu saya ini ya pernah main musik dulu ya. Kalau bisa dibilang anak band dulu ya. Dulu pelajaran ya buat teman-teman. Jadi yang lucu begitu, saya berhenti main band bukan lagi di masjid, bukan lagi ikut majelis taklim, bukan. Tapi ketika saya berhenti itu, saya lihat di malam saya main itu, kalau dulu namanya gigs ya, atau konser lah kalau sekarang. Itu ada perempuan diangkat perempuan. Kalau kata kita mosing itu diangkat ya. Itu perempuan diangkat, didorong sono, didorong sini. Di situ saya nangis. Ya Allah ya. Kok ada anak perempuan tengah malam
joget-joget, ya, diangkat-angkat. Saya nangis di Allah. Ya. Ketika nangis, saya di pojokan nangis satu. Udah nggak kepikiran mau main dah tuh. Udah dah. Ini terakhir kali saya main nih. Udah berhenti dah tuh. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, justru ya ketika kita kadang-kadang ya di tengah hiruk pikuk dunia kita malah ingat Allah. Ya. Kadang di majelis kita malah nggak ingat Allah tuh. Ya. Maka jangan remehkan orang-orang yang di luar majelis. Bisa jadi orang yang di luar majelis itu mereka sedang digiring sama Allah biar kenal sama Allah. Tapi kita nauzubillah nih di majelis duduk di taklim, kadang-kadang pikiran kita ke dunia. Orang yang di dunia kadang-kadang pikirannya pengen ngaji itu. Unik Allah. Yang dikatakan dalam hadis ada orang amalan maksiatnya setumpuk sampai dia dengan neraka tinggal apa? Tinggal sehasta lagi. Ketika pengen meninggal Allah kasih dia amalan soleh meninggal husnul khotimah yang tadi saya bilang. Banyak orang-orang di luaran sana anak pang, anak nongkrong, mereka sebenarnya pengen kayak gitu nih. Pengen ngaji pakai kokok cuman malu. Ya. Sehingga apa? Allah lihat hatinya pengen bener, Allah kasih hidayah di akhir hayatnya, masuk surga dia. Nauzubillah kita. Nih, buat kita nih yang Allah udah kasih nikmat bisa duduk ame guru, bisa ngaji, ya bisa main hadroh, bisa baca sholawat. Jangan kita rusak dengan pikiran kita yang selalu mikirin dunia. Orang yang di dunia itu yang ngerjain proyek-proyek besar itu pengen kayak kita. Jangan sampai kita pengen kayak mereka itu ya. Nauzubillah. Yang penting kan bagaimana ujungnya gitu ya. Jelas. Jadi saya mikir begitu, unik juga ya di tengah-tengah kita lagi maksiat gitu ya. Justru malah Allah kasih hidayah gitu ya. Tapi nauzubillah min dzalik, berapa banyak orang di tengah-tengah taklim, di tengah ngaji bawa cewek pegangan tangan berharap husnul khotimah, singit. Ngaji kumpul bareng bawa perempuan kita pegangan tangan, ya Allah cakep banget itu. Malaikat juga ragu, malaikat gue tulis amal apa ya? Dia hadir maulid bagus, cuman sama cewek gitu kan bingung malaikat bingung jadinya mau nulis apa ya. Paham? Jelas? Ya buat anak muda nih ya, Allah sudah kasih antum ini nikmat duduk di majelis. Antum dipilih sama Allah dari sekian jutaan orang anak muda di malam Sabtu yang nongkrong, antum dipilih buat ngaji. Jaga antum punya hati, jangan sampai antum mikirin dunia. Ya, karena antum di majelisnya Rasulullah sama nih orang-orang yang nongkrong, jangan seuzon sama mereka. Mereka walaupun nongkrong bisa jadi hatinya pengen ngaji. Cuman belum dipilih sama Allah buat duduk bareng kita. Itu jaga kita punya hati itu ya. Jangan merasa lebih baik dari orang-orang yang seperti itu. Wal amalu ala hadzal wajhil huwa amalul murdi al madmum alal itlaq. Ya, angan-angan yang dijelaskan ya ini ya adalah angan-angan yang murdi, yang menghinakan, yang madmum, yang tercela alal itlaq secara mutlak ya. Makanya mikirin dunia boleh, cuman jangan kebanyakan. Wa sahibuhu minal khasirin, dan orang yang memiliki angan-angan ini termasuk orang yang rugi. Alladzina, yang mana telah alhathum amwaluhum wa auladuhum, telah dilalaikan oleh harta dan anak-anak mereka daripada mengingat Allah. Ini dia. Nih banyak banget anak muda gajian dah tuh dapat di 5 juta ya. Langsung kepikiran apa itu dapat duit 5 juta. Knalpot belum dimodif, modif knalpot tuh, bengkel dah. Neng. Nongkrong bengkel mulu tuh. Wah, ber tuh ya, Ciki breu tuh. Motor modif, knalpot kelar bulan depan, lampu ganti skotlet biar nyala semua kayak warteg tuh ya. Biar kayak nyala kayak warteg Bahari kan. Kan terang banget warteg Bahari ya. Terang waktu motor. Bulan depan ganti lagi pakai yuk. Apa tuh namanya? Vicky itu. Ganti. Bulan depan kelar, belum, masih ada lagi tuh ya. Bobok biar ban depannya kecil begini biar nungging nih motornya. Bulan depan papas jok biar licin kalau cewek pegangan sampai nyongsruk ke depan tuh. Sampai ke dashboard. Itu udah dikerjain sama
setan. Ya, nauzubillah. Lihat motor saya tuh Beat. Ente kan tahu motor saya Beat, ya. Saya pakai motor Beat dari kapan ya? Mungkin sebelum Covid udah punya Beat ya. Itu motor Beat saya apain itu? Enggak dia apain? Wale knalpot, wale body, wale haula, wala quwata. Enggak dia apain sama sekali. Udah begitu aja. Kalaupun harus diganti paling ganti oli. Tuh. Yang penting-penting aja. Karena motor dipakai buat apa? Buat transportasi, bukan buat gaya-gayaan, bukan. Ya. Jelas ya. Itu namanya orang tuh ditipu sama setan. Akhirnya apa? Karena motornya udah bagus, udah modipan, kebetulan motornya Vario atau PCX atau NMAX, akhirnya apa? Cari klub motor. Cie. Biar malam minggu bisa nongkrong di Senopati. Ya salah. Tuh. Gak lengkap klub motor tanpa nggak ada harimnya. Akhirnya nyari apa? Harim di Lazada tuh nyari itu. Biar bisa dipaketin tuh sama Rizky itu tadi bawa. Ya, kesana terus tuh. Nggak lengkap, udah punya klub motor, udah punya harim, kalau nggak ke puncak Warpat, kuy. Ya salam tuh. Akhirnya berangkat Warpat. Lama-lama besok nggak lengkap Warpat doang, kurang jauh Bandung. Oh. Akhirnya apa? Setahun cuman motor jalan touring begitu. Itu yang namanya lalai namanya itu. Jelas terlalaikan dengan amwaluhum, harta mereka itu ya. Termasuk rumah juga sama, ngurusin rumah ya. Terlalu sibuk sama urusan rumah, besok ngecat ini, besok ngecat itu, modif sono, modif sini. Itu juga sama. Apapun itu yang melalaikan kita dari Allah itu namanya ya, hati-hati. Bukannya nggak boleh punya motor bagus, bukan nggak boleh, cuman kudu tahu waktu. Makanya saya ajarin gini nih, ente mau punya motor bagus nggak dilarang, asal kasih waktu buat modif motor sekian jam saja gitu. Atau jangan sampai melupakan kita dari jadwal pengajian atau ibadah yang sudah diwajibkan. Contoh misalnya udah waktu johor, sholat. Udah bang, motor dirapiin aja, saya mau sholat dulu. Begitu, nggak masalah itu kalau gitu. Tapi kan justru kebalikannya kan. Orang kalau sibuk ame dunia, kadang-kadang ninggalin lagi sibuk main futsal, sholat dulu apa futsal dulu, lanjutin. Nah, ayo. Nah. Sholat dulu apa lanjutin futsal? Lagi main game Mobile Legends, dilarang nggak Mobile Legends? Nggak dilarang. Cuma kalau udah tengah malam, besok tahu kesiangan, kira-kira terusin main apa sholat subuh besok? Nah iya bener, sholat subuh Ki. Iya Ki, sholat subuh bener tuh. Tulis Ki, catat Ki. Nah ini ya, jadi kembali lagi tadi tuh, jangan kita dilalaikan dengan harta. Ada salah seorang sahabat ya, ada yang lupa namanya kalau nggak salah, Abu Tolha. Lagi main di kebun, lagi asiknya orang Arab. Kalau orang Arab dulu mainnya di kebun, karena kebunnya itu buat mereka itu kayak harta yang paling berharga. Ketika lagi main di kebun, asik-asik, tiba-tiba masuk waktu asar. Kelewat sholat asar, berjamaah bareng rapi, selesai sholat, baru sadar dia. Lah, udah pada pulang sholat asar. Waduh, gara-gara harta ini nih, saya lupa ya Rasul, ini saya sedekahkan buat umat ya Rasulullah tuh. Fisabilillah. Harta yang paling disukai itu gara-gara bikin lalai, diapain? Disedekahkan fisabilillah. Itu luar biasa ya. Apalagi wa auladuhum. Jangan sampai juga anak-anak mereka melalaikan daripada Allah tuh. Ya, ini buat yang punya anak, ya, nikmat dari Allah antum punya anak. Jangan sampai kagak sholat gara-gara anak. Gendong bocah, jagain bocah, ditaruh nangis, nggak bisa sholat, akhirnya tinggal sholat. Jangan, itu justru salah. Biarin anak kita nangis, ya, anak kita keluar air mata, tapi kita tetap sholat. Kan kadang-kadang mama alasannya begitu tuh ya. Kamu kenapa belum sholat? Ngurusin bayi nih. Nah, ntar juga sama. Tinggal aja bayi nangis, biarin nangis. Kita mah sholat aja. Jelas. Buat para ibu-ibu, buat para perempuan nih tuh. Jadi jangan sampai anak kita membuat kita lalai dari sholat. Ya. Sama buat yang para bapak yang ngaji juga sama. Ya udah punya anak aja. Kemana nggak nongol? Yang ngurusin bocah guru. Nah ini jangan. Nikmat dari Allah jaga. Bagaimana caranya? Kita atur, kita setting ya. Kita setting. Sebelum berangkat pokoknya kondisikan keadaan rumah. Susu di botol udah aman.
Jadi kalau bocah nangis tinggal nyusuin pakai botol dan sebagainya. Istri kita setting bagaimana sebelum kita berangkat beliin dulu nasi padang atau nggak beliin sate. Ya. Jadi kalau kita lagi ngaji nggak di WA, bang mana sih bang? Pulang bang, air lapar. Wah pulang air di tengah pengajian pulang belum mas rokok udah pulang aja. Kayak siapa ya gitu ya biasa. Nggak ada di sini kalau itu. Nah jadi gitu. Jadi kondisikan keadaan akhirat dunia kita, insya Allah akhirat kita aman. Ya, kita mau mudik, ninggalin anak 2 hari misalnya, atau ninggalin keluarga, pasti kita siap-siap dulu tuh. Ya, kita siapin duitnya. Tuh. Kalau kita ikut haul ya, keluar Jawa tuh kan pasti 3 hari, 2 hari. Istri tinggal tuh sama anak siapin, sama ya. Kita mau ngaji kita siapin dulu. Ya, makanya nggak ada alasan ketika orang sudah punya anak, ketika orang sudah menikah, tidak ada alasan tidak ikut ngaji. Alhamdulillah ini Rizky alhamdulillah hadir ya. Faisal mana Faisal? Alhamdulillah Faisal juga hadir tuh ya. Contoh nih abang-abang ente ya. Tuh. Aaron ya. Contoh Rizky itu dari bas masih segi 8 jadi segi 4 sekarang bas itu ya. Tetap istiqomah ya. Enggak berubah itu. Ya. Dari Fitoro belum SE sekarang udah SE masih tetap istiqomah. Ya. Harus istiqomah tuh ya. Jelas ya, jadi jangan dilalaikan daripada harta dengan anak-anak tuh ya. Alhamdulillah ya saya perhatiin sih anak Atakim istiqomah banget ini ya. Atau dari dulu Aaron masih kecil, masih hijau dulu kan ya. Masih kecil. Alhamdulillah. Ini siapa namanya nih? Alfi dari masih ya Allah masih kecil banget dulu ya. Bas sama dia gedean bas masih. Sekarang udah gede, istiqomah ini yang kita senang, kita doain remaja Atakim makin istiqomah. Dapat bini yang soleh-soleha. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Wa saufa yaqulu indama yanzilul maut bihi wa yu'ayinul akhirah. Nah, orang yang dilalaikan dengan dunia, dengan harta kalau udah mati dan dia udah lihat akhirat, dia akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya, kenapa engkau tidak menunda aku? Tuh. Ya, kenapa engkau tidak menunda ajalku ini ya Allah ila ajalin qarib? Kalau kau udah mati begitu tuh. Ya. Minta ya perpanjangan waktu. Kata Allah udah enggak ada perpanjangan waktu. Ya. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian harta kalian, anak kalian dari mengingat Allah. Ya. Ini nauzubillah min dzalik nih ya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita ya. Amin. Ini urusan anak. Ya. Sebenarnya anak kita nggak bikin kita lupa, tapi ngurusin anak yang bikin kita lupa. Ya, berapa banyak orang yang ketika dia menikah punya anak banyak tapi duit dikit, empot-empotan nyari duit. Pulang kerja nyari duit lagi. Kenapa? Ngurusin anak. Ya nggak salah. Ya, makanya termasuk kata Abdullah bin Umar, termasuk musibah yang sangat besar punya banyak anak tapi duitnya sedikit. Duitnya sedikit. Anak banyak, duit dikit, musibah. Hadirin, musibah. Ya. Anak banyak nggak salah, tapi kalau kita punya duit sedikit itu yang masalah. Ya. Kenapa masalah? Ya segala-galanya sekarang pakai apa? Duit. Paling nggak makan dah pakai duit. Ya. Cuman ada emang orang pinter, jadi makan nggak pakai duit ya. Malam ikut tahlil maulid, insya Allah tuh ya. Berkat, amin berkahnya dah dapat tuh ya. Ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya, intinya motivasi. Jangan malas ya. Allah nggak nuntut kita kerja keras, nggak. Allah nuntut kita yang penting kita kerja ibadah begitu. Ya, jangan sampai kita gara-gara ngejar duit SPP atau duit masuk buat sekolah anak kita ninggalin salah, itu caranya salah ya. Yang begini banyak hadirin auzubillah. Makanya dalam ayat yang lain ya, di antara sebagian anak dan istri ada yang menjadi musuh buat kita. Tuh kata Allah. Di antara sebagian anak dan istri ada yang menjadi musuh. Gara-gara apa? Gara-gara tadi. Ya. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengerjakan hal demikian maka mereka orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut.
dan infakkanlah apa yang kami rezekikan pada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Tuh ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalan qarib. Ya Allah, tundalah ajalku. Fa as-saddaqu, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Ada kalimat yang bagus di sini. Fa as-saddaqu. Kalimat sodako itu sebenarnya atasodak. Pakai tasoddaqo ya tasodak. Ini pakainya fa as-saddaqu. Ya. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab ajib ini. Ya, saya kupas sedikit aja walaupun ente nggak paham. Ya. Buat yang paham pasti bermanfaat. Kalimat fa as-saddaqo itu ya dibuang taknya. Artinya apa? Kalau ada orang mati dihidupin lagi, dia nggak pakai lama-lama menunda, langsung dia sedekah. Itu fa as-saddaqo. Ya. Dibuang taknya, biar nggak pakai berat-berat dia sedekah, langsung sedekah. Seandainya ada orang mati, dia minta dihidupin lagi sama Allah, yang dikerjakan langsung sedekah, bukan sholat, bukan haji, bukan puasa. Kenapa? Haji nunggu bulan Zulhijjah, sholat nunggu waktunya, puasa nunggu Ramadan. Cuman satu amalan yang nggak pakai nunggu waktu, sodako, faas sodako. Aku langsung sedekah. Wa akun minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tuh. Nah jadi gambarannya gini hadirin ya. Nih kalau kita lihat, kalau ada orang mati, dia dihidupin lagi sama Allah, apa hal yang dikerjain? Dua. Apa tadi? Sedekah sama jadi orang soleh. Tuh dua. Nggak yang lain-lain nggak. Dia akan jadi dua. Berarti ini dua amalan adalah perkara yang sangat penting, yang hanya dirasakan bagi orang yang mati. Ya. Jadi kan kalau kita hidup nih, kita nggak tahu nih amalan apa yang paling manfaat ya buat orang yang udah mati. Ternyata amalan yang paling manfaat apa tuh? Sedekah. Amalan yang kedua, jadi orang soleh. Mumpung masih hidup kita, nah ini dapetin dua ini nih. Tuh. Ya. Bagaimana cara kita menjadi orang yang soleh? Gampang kata Allah. Di antara cara menjadi orang soleh, di antara saya bilang ya, jadilah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tuh ciri ya, orang soleh adalah orang yang sering doain. Apa kata Nabi dalam hadis? Awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang doain orang tuanya. Nah kenapa dipakein soleh? Karena memang ciri anak yang soleh adalah doain orang tua. Ada orang cerita, Ustadz, ada di kampung saya preman luar biasa. Cuman atu dia takut. Semua orang yang gak takut, cuman atu yang ditakut emaknya. Ini preman luar biasa, gak takut sama siapapun ya. Suka ngebunuh orang, cuman yang ditakut cuman satu, emaknya. Subhanallah. Ya ini preman tadi tobat. Tobat ya. Nah ini, jadi pelajarannya apa? Pelajarannya ya, sebejat-bejatnya kita, sejahat-jahatnya kita, jangan pernah jahatin orang tua kita. Ya, gimana cara jahatin orang tua kita? Emak kita cuekin, tuh jahat kita sama emak kita. Ya, Fahri sholat, diam aja main HP, jahat kita sama emak kita. Fahri udah malam tidur, besok sekolah, berisik, jahat kita sama emak kita. Nggak usah jauh-jauh, kita bilang aja udah jahat sama emak kita. Wala taqul lahuma uffin. Ya, kita cuma bilang. Nah itu. Apalagi suhe lagi, suhe gitu. Ya, itu jahat sama orang tua ya. Jadi jangan sampai kita jahat sama orang tua. Nauzubillah. Wala yu'akhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan menunda satu jiwa idza jaa ajaluha, kalau emang udah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini pelajarannya hadirin para jamaah rahimakumullah. Jadi, ya, mumpung masih hidup dah kita ya. Apa yang bisa kita sedekahin. Yang kita mampu, wa mimma, sebagian, enggak mesti semua, sebagian. Ya. Yang punya hajat ya. Yang punya hajat pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen kawin, pengen ini,
jangan sampai nabung doang, tapi sedekahin sebagiannya. Kadang-kadang kita saking apiknya kita nabung buat beli rumah, kagak barang sedikit sedekah, nauzubillah min. Berarti caranya salah ya. Yang betul dari sebagian rizki yang kita tabungkan, kita keluarkan buat sedekah. Gitu ya. Ini ya, jadi gambaran dari Allah, gambaran orang di dalam kubur ketika pengen dia dibangkitkan sama Allah, dia pengen sedekah gitu ya. Maka kita yang hidup jangan sampai kagak sedekah. Dan kita baik sangka ya sama orang-orang yang sudah meninggal kemudian dia bikin tahlilan. Ini kita baik sangkanya gini. Ya, kalau seandainya almarhum hidup lagi, dia pasti akan sedekahin semua hartanya. Dia kasih sisain buat orang yang masih hidup. Kenapa? Harta buat yang hidup jadi rebutan. Tapi harta yang disedekahkan oleh orang yang meninggal akan jadi amal soleh kebaikan. Tuh ya. Banyak orang ribut gara-gara warisan. Tuh ya. Kalau yang mati tahu bakal jadi rebutan, jadi keributan, dia nggak bakal tuh kasih jadi warisan. Ya, makanya kita jangan sok-sokan ninggalin harta buat anak. Ya. Nih, ya, jangan Pak, ini jangan dijual buat anak-anak kita. Nah, ya. Kalau emang bagi-bagi sekarang, mendingan jadi apa tuh? Jadi hadiah, hibah. Ya. Rizki rumah ente belah sono, pojok, Buncit Indah. Oh, Masya Allah. Mulia ente sono, Bojong. Bojong gua nggak tuh Buncit, yang tuh Bojong. Yang penting dibagi masih hidup, jangan sampai nggak dibagi ujung-ujungnya ribut. Ya, karena sebaik-baik warisan bukannya harta, apa tuh? Ilmu. Itu yang paling baik. Apa warisan? Ilmu. Makanya orang nggak ada yang pernah ributin ilmu. Tuh ya. Guru meninggal, kitabnya jadi warisan, ada nggak yang berebut kitab? Nggak ada. Tapi kalau tanah yang ditinggalin ribut nggak? Yang ribut siapa? Kita anak-anaknya. Jelas ya. Jadi kalau kita meninggal paling bagus ninggalin apa? Ilmu. Karena ilmu disedekahin nambah. Ya, harta dikasih orang berkurang. Ya, ilmu kita bawa-bawa kita nggak takut hilang karena ilmu di sini. Tapi harta kita bawa takut hilang. Itulah kelebihan ilmu daripada harta. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
حياتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر اللهم صل وسلم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.